Di tengah-tengah kita menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, tentulah setiap kita membutuhkan jaminan pasti untuk kita bisa tenang di dalam menjalani hari-hari kita ke depannya. Ada sebagian orang yang menganggap jaminan pasti itu adalah ketika memiliki harta benda yang melimpah. Ada juga sebagian orang yang menganggap jaminan pasti itu adalah ketika memiliki jabatan yang tinggi dalam sebuah pekerjaan. Itu tidak sepenuhnya salah. Namun yang jadi persoalan kemudian adalah ketika semua yang telah disebutkan di atas dapat hilang dalam sekejap mata. Dan ketika itu semua sudah terhilang daripada tangan kita, yang terjadi selanjutnya adalah kita mengalami stres, kita mengalami frustasi, dan kemudian hidup kita menjadi berantakan. Lalu yang menjadi pertanyaan kemudian, adakah jaminan yang pasti, jaminan yang sungguh-sungguh tidak hilang dalam sekejap mata, namun jaminan itu tetap ada kekal selamanya? Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Sabtu 18 April 2020. Firman Tuhan kembali mengisahkan dari seorang yang bernama Musa yang terambil dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-12, di mana dalam pasal ini Musa kembali memiliki keraguan terhadap tugas panggilan pengutusan Tuhan. Dan Tuhan semakin meneguhkan hatinya, semakin meneguhkan langkahnya, serta memberikan janji jaminan yang pasti kepadanya untuk ia boleh terus melakukan tugas panggilan dan pengutusan Tuhan, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jemaat Tuhan, apa itu janji atau jaminan kepastian daripada Tuhan? Di dalam ayatnya yang kelima sampai dengan yang ketujuh ada 7 jaminan pasti yang Tuhan katakan kepada Musa yang Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel. Kita lihat yang pertama, dimulai dari ayat yang kelima. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Yang kedua, melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Yang ketiga, menebus kamu dengan tangan yang teracung. Yang keempat, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Yang kelima, aku akan menjadi Allahmu. Yang keenam, aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan yang ketujuh, aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Ada 7 janji jaminan pasti bagi Musa, bagi bangsa Israel apabila mengikuti atau percaya kepada firman Tuhan. Dan ketujuh janji atau jaminan kepastian ini dibuka dan ditutup oleh Allah dengan rumusan kalimat akulah Tuhan. Dibuka dengan akulah Tuhan, ditutup dengan akulah Tuhan. Yang artinya mau mengatakan kepada kita sekalian, kepada Musa, kepada bangsa Israel bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepati janji yang telah Ia berikan. Persoalannya adalah bagaimana kita sebagai umat yang diberkati oleh Tuhan memiliki kesabaran, memiliki pengharapan untuk boleh menanti, melihat janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Itulah masalahnya. Dan di dalam bacaan kita, kenapa Musa memiliki keraguan? Karena Musa tergesa-gesa untuk melihat janji Tuhan. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel daripada tanah Mesir, Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara kepada Firaun. Musa dengan pikiran dan akal manusia beranggapan bahwa ketika datang berbicara kepada Firaun, lalu semuanya selesai. Ternyata Firaun menolak di ayat yang kelima di dalam renungan kita kemarin. Dan penolakan itu membuat Musa berpikir bahwa janji Tuhan yang telah dijanjikan itu ternyata tidak terbukti. Dan itu kembali membuat hati Musa kecil, kembali membuat hati Musa ragu terhadap janji dan jaminan daripada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terkadang di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita seperti Musa, kita seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan menjanjikan A, kita maunya bahwa janji itu instan dengan cepat terwujud, dan kita berpikir bahwa terwujudnya janji itu kita bayangkan sesuai dengan akal pikiran kita. Padahal cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja manusia. Dan
Itulah yang terkadang membuat kita tidak mampu memahami dan kemudian membuat kita tidak percaya dan kemudian meragukan janji daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita yang pertama bahwa Tuhan bekerja dengan cara Tuhan, bukan cara manusia. Sehingga apabila Tuhan memiliki janji, Tuhan memberikan janji akan hidup kita, untuk hidup kita ke depannya menjadi lebih baik. Dan apabila di tengah-tengah Tuhan mengizinkan ada badai kehidupan sedikit datang di dalam kehidupan kita, tetap percaya, tetap jalan terus, jangan pernah berhenti. Biarkan Tuhan terus bekerja untuk menggenapi janjinya terhadap kita melalui cara Tuhan sendiri, bukan cara kita. Yang kedua, apabila Tuhan sudah berjanji, itu pasti akan ditepati karena Dialah Tuhan. Dialah Tuhan yang mampu berjanji kepada kita umat yang dikasihinya dan mampu ditepati. Tugas kita hanya percaya dengan setia dan berpengharapan yang sungguh terhadap Dia, bahwa Dia akan dengan segera menggenapi janjinya di dalam kehidupan ini. Selamat menjalani hari-hari ini Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tetap percaya kepada janjinya bahwa Dialah Tuhan yang akan senantiasa menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Ia tidak akan pernah ingkar janji karena Dialah Tuhan. Biarkan Ia menepati janjinya dengan caranya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas hari baru yang masih Engkau percayakan kepada kami, atas kekuatan dan semangat yang baru yang masih Engkau percayakan kepada kami untuk kami boleh menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau juga boleh mengingatkan kami untuk kami boleh tetap percaya dan bertekun di dalam pengharapan kami bahwa Tuhanlah jaminan yang pasti di dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan dan juga Tuhan akan senantiasa menepati janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami apabila di dalam kami menjalani hari-hari ini kami memiliki keraguan terhadap Engkau. Ampuni kami Tuhan, dan kiranya Engkau tetap memberkati kami, menyertai kami di hari ini Tuhan, agar biarlah setiap apa yang kami lakukan di hari ini, itu semua boleh berkenan bagimu dan juga itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang Engkau percayakan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.